Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di kisah hororku. Gimana kabar teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, kesehatan, serta rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini kembali Mas Jul mengirimkan kisah pengalaman misterinya. Dan bagaimana kisah lengkapnya, simak terus cerita ini sampai habis. Namun seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa sebelum mendengarkan kisah ini, karena apa yang dialami oleh Mas Jul bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Teman-teman semua masih ingatkan dengan aku Zul? Oke, kali ini adalah kali keduanya teror menimpa diriku. Setelah beberapa bulan kejadian mengerikan itu terjadi, kini di desaku telah dibentuk sebuah tim pemadam kebakaran. Ya, tim pemadam kebakaran swadaya masyarakat dan juga desa. Di sana banyak sekali para pemuda desa yang bergabung untuk masuk menjadi pemadam kebakaran, termasuk aku sendiri. Di organisasi tersebut, aku baru tahu kalau sebenarnya tugas dari pemadam kebakaran itu bukan hanya untuk memadamkan api, namun juga banyak sekali tugas yang lain yang bersifat emergensi. Sebenarnya, aku sering sekali bertemu dengan sosok-sosok gaib seperti Kunti, Pocong, dan yang lain. Namun, semua itu aku temukan di dalam hutan dan tidak sedikit pun membuat aku takut. Tapi, apabila sosok yang berdarah ataupun yang memiliki tubuh hancur, aku sangatlah takut dan tidak bisa menahan rasa ngeri yang ada di diri ini. Seperti kejadian yang aku alami kali ini, di mana di suatu malam pada saat itu, aku sedang kena jadwal piket jaga pos. Pada malam itu, waktu baru memasuki pukul 11 malam. Kami semua yang sedang piket pada awalnya sedang asik menonton pertandingan bola. Namun, tiba-tiba saja kami mendapat info tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di jembatan dekat rumahku. Segeralah, aku dan teman-teman berangkat ke sana untuk memberikan pertolongan pertama. Dan setibanya di sana, kami melihat sudah ada seorang wanita terkapar dengan kepala yang hancur. Jujur, saat melihat keadaan si wanita, aku langsung mual karena memang darah dan juga otak telah hancur tidak karuan di sana. Namun, karena tugas mau tidak mau, kami di sana langsung mengevakuasi mayat dari jembatan tersebut. Dan setelahnya, serpihan otak dari wanita itu satu persatu kami kumpulkan ke dalam kantong plastik yang telah disediakan. Lalu, setelah selesai membersihkan area kejadian dan menaruh mayat itu ke dalam mobil ambulan, tugas kami belum selesai sampai di sana. Kami harus mengantarkan mayat tersebut ke ruang jenazah ke puskesmas terdekat yang jaraknya mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Saat itu, aku bertugas untuk membawa mobil ambulan. Dan mau tidak mau, aku harus mengantar jenazah tersebut pada malam itu. Walau sebenarnya rasa takut yang aku rasakan sangatlah besar. Apalagi kejadian yang pernah menimpaku dulu masih membekas dalam ingatanku. Tapi namanya tugas mau tidak mau harus dilakukan juga. Dan bermodalkan kata bismillah, aku coba untuk menguatkan raga dan juga mentalku pada malam itu. Pada malam itu, aku ditemani oleh satu rekanku yang bernama Agus untuk mengantarkan jenazah ini. Sedangkan teman-temanku yang lain kembali ke pos untuk berjaga. Dan setelah semua siap, kami pun langsung berjalan menuju ke puskesmas terdekat. Saat itu jujur saja, rasa takut sudah menghampiriku. Bahkan, degup jantungku terdengar begitu kencang. Segeralah, aku melajukan mobil ini dan berharap semua akan berjalan dengan lancar. Namun, semua pikiranku itu salah.
Pada saat mobil ini melewati sebuah tanjakan di dalam hutan, tiba-tiba saja mobil ini terasa begitu berat. Bahkan untuk melewati tanjakan ini saja terasa begitu susah. Hal itu pun membuat aku serta Agus kaget dan juga panik. Kalau seandainya mobil ini tidak mampu menanjak dan membuatnya mundur ke belakang, kemungkinan besar mobil ini akan masuk ke dalam jurang. Sebisa mungkin aku mencoba mengendalikan mobil ambulan itu dan kami berharap mobil ini bisa menanjak sampai di atas tanjakan itu. Aku mencoba memperhatikan mobil tersebut dan berencana untuk mengecek keadaan mobil nanti pada saat telah tiba di atas. Dengan susah payah pada akhirnya kami pun tiba di atas tanjakan. Segeralah kami pun mengecek keadaan mobil yang ada di sana. Aku pun lantas bertanya pada Agus, "Gus, mobil ini gak ada di servis atau enggak nih? Jangan-jangan belum diganti olinya. Kok berat banget waktu nanjak tadi?" "Udah kok, baru aja 3 hari yang lalu diganti oli sama diservis," jelas Agus. "Lah, kok tadi malah berat banget ya?" Segeralah kami mengecek keadaan mobil dan melihat komponen yang ada di mobil itu. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun tak berselang lama, Agus memberitahukan kalau ia melihat ada darah yang mengucur keluar dari dalam mobil ambulan. Hal itu pun membuat aku dan juga Agus kaget. Darah segar jelas sekali terlihat bercucuran keluar saat itu. Dan hal itu membuat aku merinding hebat. "Kayaknya ada yang ganggu kita bawa mayat ini," jelas Agus. "Emang kenapa, Gus?" tanyaku sambil merasa merinding. "Ya pastilah darah itu memancing kedatangan makhluk halus, bro." Baru selesai Agus berbicara seperti itu, tiba-tiba saja angin kencang bertiup seakan-akan mau turun hujan badai pada malam itu. Padahal bintang sangatlah banyak terlihat pada malam itu. Namun hal itu malah membuat suasana di sana menjadi semakin horor. Segera aku dan juga Agus kembali ke dalam mobil. Namun masalah tidak berhenti di sana. Mobil ambulan ini tiba-tiba saja susah untuk dinyalakan kembali. Berkali-kali aku mencoba menyalakannya, namun semua terasa sia-sia. Dalam keadaan takut dan juga panik, aku berusaha sebisa mungkin agar mobil ini mau kembali bernyala dan kami bisa meneruskan perjalanan. "Tenang bro, tenang, bawa ngerokok dulu," ungkap Agus. Aku pun menyahut dalam hati, "Sial si Agus. Dalam hal genting seperti ini masih aja bisa mikir kayak gitu." Hampir 15 menit lamanya kami terdiam di atas tanjakan tersebut. Mobil yang kami gunakan belum juga mau menyala. Angin kencang jelas sekali meniup pepohonan di sekitar kami dan membuat mental ini semakin down. Lalu tak berselang lama, mobil yang tadinya tidak mau hidup tiba-tiba saja hidup dengan sendirinya dan membuat kami kaget. Hal itu sebenarnya membuat lega hatiku. Walau aku kaget tidak tahu mengapa ia bisa hidup dengan sendirinya. Segeralah aku kembali menjalankan mobil itu karena memang tempat tujuan kami masih sangatlah jauh dan harus melewati beberapa hutan lagi. Dalam perjalanan ini, mobil seakan-akan sudah berfungsi seperti biasa. Tapi saat kami masih berada dalam hutan tersebut, tiba-tiba saja di pinggir jalan terlihat sosok pocong sedang berjalan melompat seakan-akan ingin menyeberang. Aku yang ketakutan hebat awalnya mau berhenti, namun Agus langsung berkata, "Tabrak aja bro, gak usah direm." Sontak, aku kembali menginjak pedal gas dan melakukan apa yang Agus serukan kepadaku. Lalu pocong yang mencoba menyeberang itu langsung kutabrak begitu saja. Dan jelas sekali terlihat kalau pocong yang tadi itu terpental ke arah pinggir jalan. Kami pun kembali melaju.
Hal itu membuat aku dan Agus tertawa terbahak-bahak dalam mobil. Satu persatu kampung kami lewati, dan kini kami pun harus kembali melewati kawasan hutan. Di sini, detak jantungku kembali terpacu lagi. Rasa takut kini kembali muncul. Entah mengapa, rasanya sedikit ada ganjalan di dalam hati ini saat kami mau memasuki kawasan hutan tersebut. Saat kami sudah ada di dalam hutan, tiba-tiba saja aku dan juga Agus kini melihat seorang nenek-nenek tua berjalan lambat seakan-akan ingin menyeberang. Hal itu membuat aku menginjak rem secara mendadak. Tapi Agus kembali berkata, "Tabrak aja, gak mungkin itu manusia. Di hutan kayak gini siapa sih yang tinggal?" seru Agus kepadaku. Namun aku enggan melakukannya. Kalau sosok itu benar-benar setan, pasti sudah kutabrak seperti tadi. Namun kali ini bentuknya menyerupai manusia. Hal itu pun membuat aku ragu. Secara logika, memang benar apa yang dikatakan oleh Agus. Namun, kalau seandainya itu benar manusia, malah rumit nanti masalahnya. Aku pun memilih untuk menolak akal logikaku sendiri dan mencoba menunggu si nenek itu berjalan menyeberang dengan perlahan. Langkah gontai si nenek yang dibantu oleh tongkatnya membuat waktu kami terkuras begitu lama. Agus juga sudah ngomel-ngomel karena ia merasa takut saat itu. Namun, aku masih saja mencoba bersabar. Dan pada akhirnya, nenek itu pun tiba di pinggir jalan. Saat ia sudah menepi, si nenek itu langsung memalingkan wajahnya ke arah kami. Dan alangkah terkejutnya kami kalau wajah dari si nenek itu begitu mengerikan, di mana ia memiliki gigi taring serta bola matanya terlihat menjuntai seakan-akan ingin terjatuh. Aku yang menyadari hal itu langsung tancap gas meninggalkan sosok tersebut dan segera pergi dengan rasa takut yang begitu banyak. "Udah aku bilang kan, kalau itu demit, kenapa nggak ditabrak aja?" ungkap Agus. Aku hanya diam dan tak menanggapi omelan dari Agus. Aku cuma mau fokus ke arah jalan saat itu dan berharap segera sampai ke tujuan. Jujur, aku sudah sangat ketakutan pada saat itu. Namun, teror belum berhenti sampai di situ saja setelah kami melewati sosok nenek tadi. Kini, banyak sekali sosok-sosok aneh terlihat berdiri di pinggir jalan. Dari kunti, pocong, dan juga yang lain. Akan tetapi, aku tetap cuek dan mencoba untuk fokus ke arah jalan. Ada suatu hal yang membuat aku hampir saja membantirkan setir mobil ini ke arah jurang saat aku kaget di malam itu. Di mana saat kami sedang melaju di dalam hutan, tiba-tiba saja ada sebuah kepala dengan rambut yang begitu gondrong menggelinding berlalu begitu saja di depan kami dan hampir kami lindas. Namun aku sadar itu adalah sosok dedemit hutan yang mencoba mengganggu kami. Karena kaget, aku langsung saja menginjak pedal gas dan dengan ditemani oleh detak jantung yang berdetak begitu kencang. Bahkan saking kencangnya, suara detak jantungku terdengar olehku pada saat itu. 30 menit kemudian kami pun tiba di puskesmas tujuan kami. Di sana sudah ada tim dari kepolisian dan juga tim dari para medis. Kami pun langsung menyerahkan mayat tersebut ke tim medis yang ada di sana. Dan setelahnya kami mencoba membersihkan bekas-bekas darah yang masih tertempel pada mobil ambulan ini. Saat kami selesai membereskan bekas-bekas darah itu, datanglah seorang polisi mendekat ke arah kami. Ia pun bertanya, mengapa kami bisa datang dengan terlambat. Lantas, aku pun menjelaskan semua kejadian yang kami alami di jalan tadi. Polisi itu pun hanya tersenyum, lalu berkata, "Untung kalian tidak tabrak sosok nenek tadi. Kalau enggak, kalian bisa jadi korban kecelakaan juga."
Polisi itu pun menjelaskan kalau sosok itu memang sering muncul di daerah sekitaran hutan itu. Dan mungkin sosok itu juga yang banyak membuat orang-orang kecelakaan di sana karena kaget dengan wujud dari sosok nenek tersebut. Pada akhirnya kami pun pamit untuk pulang sekitar jam 4 pagi. Dan alhamdulillahnya kami sampai di tujuan dengan tanpa ada hambatan sedikit pun. Oke teman-teman, itulah kejadian keduaku yang benar-benar membuat aku susah melupakannya. Semoga kisah nyataku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Zul pamit, wassalam. Terima kasih juga buat Mas Jul yang sudah membagikan kisah serta pengalamannya di channel Kisah Hororku. Sungguh cerita yang begitu mengerikan. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Jul, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Saya Dika pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.